Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikoedukasi Universitas Negeri Makassar akan membawakan strategi coping dalam meminimalisir prokrastinasi akademik mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Negeri Makassar. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam psikoedukasi, strategi coping dalam meminimalisir prokrastinasi akademik mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Negeri Makassar ialah memberikan gambaran tentang prokrastinasi akademik dan cara mengatasi prokrastinasi akademik. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu manfaat. Manfaat dari psikoedukasi ini ialah peserta psikoedukasi dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari psikoedukasi yang akan diberikan, dan agar mahasiswa yang telah mengalami prokrastinasi akademik dapat melakukan strategi coping agar mengatasi prokrastinasi akademik yang dialaminya. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID menyebar Indonesia, di mana pemerintah Indonesia akan mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mulai bekerja, belajar, serta beribadah dari rumah. Nah, salah satu yang paling dirasakan oleh mahasiswa yaitu proses belajar mengajar melalui via online, baik dari tugas, pertemuan, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang tidak bisa lepas dari kehidupan mahasiswa yaitu tugas. Nah, di mana tugas tentunya diberikan terdapat deadline-nya, yaitu penyelesaiannya, di mana mahasiswa wajib mengumpulkan sebelum deadline. Kan tapi pada kenyataannya masih ada mahasiswa yang menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut atau yang dapat disebut dengan prokrastinasi. Nah, berdasarkan latar belakang dan asesmen kebutuhan yang dipaparkan, fasilitator akan melakukan kegiatan psikoedukasi judul itu prokrastinasi akademik. Mengenal prokrastinasi. Prokrastinasi menurut Steele 2007 merupakan penundaan suatu aktivitas yang diinginkan dengan sengaja, meskipun individu tersebut mengetahui bahwa sikap menunda-nunda memiliki dampak yang buruk. Nah, selain itu, prokrastinasi juga merupakan penundaan secara sukarela yang dilakukan oleh individu kepada tugasnya meski ia mengetahui bahwa hal tersebut berdampak pada masa depannya. Selanjutnya, karakteristik prokrastinasi akademik. Nah, menurut Young dan Fitzgerald tahun 2002, terdapat beberapa karakteristik individu yang melakukan prokrastinasi akademik, yaitu kurang bisa mengatur waktunya, memiliki percaya diri yang rendah, cenderung keras kepala, memanipulasi tingkah laku orang lain, dan menganggap sebuah pekerjaan tidak dapat dilakukan tanpanya, menjadikan penundaan sebagai coping untuk menghindari tekanan, serta merasa dirinya sebagai sosok korban yang tidak mengetahui alasan kenapa dirinya tidak mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan orang lain. Selanjutnya, strategi coping. Nah, coping adalah tingkah laku atau tindakan di mana seseorang berinteraksi dengan hal-hal yang berada di sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, sedangkan strategi coping menurut Mutadin adalah proses yang ada dalam individu untuk berusaha meminimalisir dan mengatasi stres yang membuat individu tertekan karena suatu masalah yang dihadapinya. Aspek strategi coping itu terbagi menjadi dua, yaitu problem focus coping dan emotion problem focus coping. Problem focus coping yaitu salah satu strategi coping yang dilakukan untuk menghadapi masalah yang menjadi penyebab timbulnya stres secara langsung. Ini menurut Rahma 2018. Yang kedua, emotion focus coping yaitu salah satu strategi coping yang cenderung berfokus pada usaha yang dilakukan dalam mempertahankan keseimbangan afeksi dengan cara mengatur respon emosional individu pada stresor. Selanjutnya dalam aspek strategi coping yaitu pada problem focus coping, menurut Volkmann dan Lazarus dalam Wati 2019 terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu distancing, yaitu coping dengan menghindari permasalahan dan menutupnya dengan bersikap atau berpandangan positif. Yang ke-B, platform problem solving, yaitu coping dengan perencanaan menghilangkan serta menghadapi stres melalui sikap yang berhati-hati dan analitis. Yang bagian C, positive reappraisal, yaitu coping dengan usaha mencari makna positif dari permasalahan dengan pengembangan diri. Bagian D, self control, yaitu coping penyelesaian masalah dengan berusaha mengontrol diri dalam artian tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dan yang terakhir itu escape, yaitu coping dengan melarikan diri dari masalah serta melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma masyarakat. Teknik strategi coping. Menurut Carver dalam Bahtiar dan Astriani tahun 2015, terdapat beberapa teknik dalam melakukan problem focus coping. Yang pertama, menghadapi masalah secara aktif dengan menggunakan strategi menghilangkan stresor. Yang kedua, merencanakan, yaitu dengan memikirkan cara untuk menghadapi dan meminimalisir stresor. Yang ketiga, mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan persaingan antar individu. Yang keempat, mengendalikan seperti halnya menunggu waktu yang tepat dalam bersikap. Dan yang kelima, mencari dukungan sosial seperti saran dan masukan dari keluarga atau orang sekitar. Selanjutnya, yaitu aspek strategi coping. Menurut Volkmann dan Lazarus dalam Wati tahun 2019, terdapat beberapa aspek emotion focus coping, diantaranya sebagai berikut. A. Self-control, coping dengan berusaha mengontrol diri, menahan diri, dan tidak terburu-buru dalam bertindak. B. Seeking social support, coping dengan mencari dukungan sosial dari keluarga serta lingkungannya. C. Positive reinterpretation, coping dengan mengubah kepribadiannya untuk bersikap positif atas suatu masalah yang dia hadapi. D. Acceptance, coping dengan bersikap pasrah atas apa yang telah terjadi. E. Avoidance, coping dengan berusaha untuk melupakan masalah yang telah ia hadapi.
Teknik strategi coping. Menurut Carver, dalam Baktiar dan Asriani 2015, terdapat beberapa teknik melakukan problem fokus coping, yaitu yang pertama, teknik perundungan, meliputi sikap mengasingkan diri untuk memahami tentang buruknya apa yang kita rasakan. Yang kedua, teknik pengalihan, meliputi sikap mengikutkan diri dalam hal kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, teknik penghindaran negatif, meliputi aktivitas yang bisa mengalihkan kita dari mood. Berdasarkan latar belakang dari psikoedukasi kami membuat psikoedukasi strategi coping stres dalam meminimalisir prokrastinasi akademik pada mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Negeri Makassar. Prokrastinasi merupakan penundaan secara sukarela yang dilakukan individu kepada tugasnya, meski ia mengetahui bahwa hal tersebut berdampak pada masa depannya. Ada dua jenis strategi coping stress, yaitu yang pertama problem focus coping atau bisa disebut dengan FVC, dan emosi focus coping atau bisa disebut dengan EFC. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah psikoedukasi yang telah membantu kami memberikan masukan dan kritik terhadap pembuatan psikoedukasi ini. Demikianlah pemaparan materi psikoedukasi terkait strategi coping dalam meminimalisir prokrastinasi akademik mahasiswa. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 2 kelas H pamit undur diri dan sampai jumpa.